Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya Pendeta Ripka Adviani, Pendeta Jemaat di GPIB Sejahtera Sosok Kalimantan Barat. Kita berjumpa lagi di dalam program Morning Call GPIB, edisi 11 Oktober 2022. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaannya yang pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 21. Kita akan baca dari ayat pertama sampai yang ke-6. Jika sudah dipersiapkan, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Mari berdoa. Ketika kami boleh ada sampai detik ini ya Tuhan, kami percaya bahwa itu semua terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus berlangsung di dalam hidup kami. Dan kami pun saat ini tetap membutuhkan tuntunan Tuhan agar kami bisa melangkah dan mengisi hari-hari kami dengan kebaikan. Oleh karenanya, kami mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu hadir, mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat dimampukan mengerti, dan akhirnya dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Ini doa dan syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Samuel 21 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 berkata, "Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, 'Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?' Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, 'Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada.' Lalu jawab imam itu kepada Daud, 'Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan.' Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, 'Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya.' Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, di dalam diri seseorang selalu ada 2 sisi kehidupan. Ada sisi gelap dan juga ada sisi terang. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk merawat dan menumbuhkan sisi terang yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam prosesnya, masih saja seringkali kita melakukan apa yang menjadi sisi gelap dalam hidup ini. Inilah yang nampaknya juga terjadi di dalam kehidupan Daud. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam pelariannya ketika ia bertemu dengan Imam Ahimelek dan ketika imam itu bertanya kepadanya, Daud sempat berbohong dan mengatakan bahwa dia disuruh oleh raja. Dan apapun yang dikatakan dan diperintahkan oleh raja tidak boleh seorang pun mengetahui. Karena mengatasnamakan raja, alhasil sang imam pun tidak lagi bertanya sesuatu pun terhadap Daud. Nah, di dalam pelariannya ini tentu Daud tidak mempersiapkan dengan detail apa-apa saja yang harus ia bawa, termasuk dalam hal makanan. Sehingga ketika ia bertemu dengan sang imam, ia pun bertanya, adakah roti ataupun makanan yang bisa ia dapatkan? Dan sang imam pun mengatakan bahwa tidak ada, hanya ada roti kudus yang kami punya. Namun
hanya orang kuduslah yang bisa memakan roti ini. Sehingga ia bertanya, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan para pengikutmu? Ternyata hal ini tidak menyulitkan Daud, karena dirinya dan juga para pengikutnya ternyata menjaga kekudusan dirinya. Sehingga pada akhirnya sang imam pun memberikan roti kudus itu bagi Daud agar ia dapat makan dan juga bertahan hidup. Sahabat GPIB, kira-kira seperti itu cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Lalu, apa yang bisa kita ambil dan kita jadikan perenungan di dalam kehidupan kita selaku orang beriman yang hidup di zaman sekarang dengan tantangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan seseorang pasti akan selalu ada sisi gelap dan sisi terang. Daud secara pribadi ia menguduskan dirinya. Ia bahkan dipilih Tuhan. Namun ternyata dia juga bisa berbohong demi menyelamatkan dirinya karena dia berada di dalam keadaan yang terdesak. Tapi jika kita lihat dan kita pelajari lebih lanjut bacaan ini, maka pada akhirnya kita akan menemukan ternyata Daud menyesal atas apa yang ia lakukan. Karena apa? Dengan kebohongan yang ia lakukan, pada akhirnya banyak orang kemudian menjadi sasarannya. Sang imam bahkan beberapa orang lainnya kemudian dibunuh. Akhirnya penyesalan yang ada di dalam diri Daud. Nah, sahabat GPIB, kadang-kadang kita sebagai orang beriman juga seringkali berada di dalam posisi-posisi yang mendesak bahkan membuat kita terjepit. Nah, sebagai orang beriman, kita belajar dari Daud. Jangan sampai kita salah langkah dan salah pilih. Melakukan apa yang tidak baik sehingga pada akhirnya banyak orang dirugikan. Akan ada akibat-akibat yang pada akhirnya membawa keburukan di dalam kehidupan kita bahkan orang lain. Tapi yang mau diingatkan adalah bahwa mari ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan hidup, bahkan ketika kita berada di dalam posisi yang terjepit sekalipun, kita tetap melakukan apa yang benar. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita tidak salah langkah dan pada akhirnya menyesal. Namun dari seorang Daud kita juga belajar bahwa ternyata dia menguduskan dirinya. Dia tetap menjaga kehidupannya untuk tetap berada di dalam jalur Tuhan. Nah, ini juga menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi kita. Sebagai orang beriman, kita pun dituntut untuk menjaga kekudusan diri kita sehingga kita tetap berada di dalam jalan Tuhan, bahkan kita pun tetap berada di dalam ketaatan iman mengikut Tuhan. Jadi hal kedua yang mau disampaikan adalah mari sebagai orang beriman pun kita tetap menjaga kekudusan diri kita, melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita pun akan diberkati dan hal-hal baik pun boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya ini firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita sekalian pada hari ini. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan ketika di dalam pergumulan kita memohon pertolongannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari baru. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa sebagai orang beriman, terkadang kami berada di dalam tantangan dan pergumulan, bahkan terkadang kami berada dalam posisi-posisi terjepit. Namun belajar dari Daud, kami kiranya boleh Tuhan mampukan untuk tetap menghadapi segala tantangan kehidupan dengan tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan yang baik. Untuk itu ya Allah, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, mampukan kami agar kami melakukan apapun yang menurut Tuhan baik untuk kami lakukan.
Hari ini kami akan memulai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas yang akan kami lakukan, segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing, kiranya dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh menjalankan hari ini, bahkan hari-hari ke depan dengan pertolongan Tuhan. Bahkan kami boleh memakai kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mendoakan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mendoakan saudara-saudara kami, bahkan setiap orang di luar sana. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa bekerja atas kehidupan mereka, bahkan memberkati. Sehingga sukacita dan kebahagiaan, itulah yang boleh setiap hari kami rasakan di dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya ke dalam tangan Kristus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Ya, sahabat GPIB, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.